wabarakatuh, Ibu dan teman-teman semua. Di sini saya Lilas Dalianis, NIM 1803588 akan mempresentasikan penugasan dari perencanaan pembelajaran kimia, di mana penugasannya itu ada 4. Yang pertama yaitu RPP daring dan merdeka. Yang kedua yaitu bahan ajar. Yang ketiga instrumen penilaian, dan yang keempat yaitu media pembelajaran. Yang pertama saya akan membahas tentang RPP daring. Untuk mata pelajaran kimia kelas 10 semester ganjil, materi pokok gaya antar molekul, alokasi waktu 4 jam pelajaran. Poin A yaitu tentang kompetensi inti. Di sini saya akan skip, teman-teman dapat membaca kompetensi inti melalui file yang telah saya berikan. Kita akan lanjut ke kompetensi dasar dan IPK. Di sini saya mendapatkan KD 3.6 yaitu menghubungkan interaksi antar partikel dengan sifat fisika zat. Kata menghubungkan ini termasuk ke dalam ranah kognitif C6. Nah, untuk kata operasionalnya saya tetap menggunakan kata menghubungkan, di mana yang bunyi IPK-nya yaitu untuk 3.6.1 menghubungkan ikatan hidrogen dengan sifat fisika zat. Untuk 3.6.2 berbunyi menghubungkan gaya van der Waals dengan sifat fisika zat. Lanjut ke KD 4.6 berbunyi menerapkan prinsip interaksi antar partikel dengan menjelaskan sifat fisika zat di sekitarnya. Kata menerapkan termasuk ke ranah keterampilan K3. Nah, dan bunyi IPK-nya yaitu yang pertama menerapkan prinsip ikatan hidrogen dalam menjelaskan sifat-sifat fisika zat di sekitarnya. Untuk yang kedua yaitu menerapkan prinsip gaya van der Waals dalam menjelaskan sifat-sifat fisika zat di sekitarnya. Untuk poin C, tujuan pembelajaran yaitu di sini saya menggunakan model discovery learning. Di mana dengan menggunakan model ini siswa dapat menggali informasi dari berbagai sumber belajar, penyelidikan sederhana dan mengolah informasi. Diharapkan siswa terlibat aktif selama proses belajar mengajar berlangsung, memiliki sikap ingin tahu, teliti dalam melakukan pengamatan, dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat. Menjawab pertanyaan, memberi saran, dan kritik. Diharapkan peserta didik dapat menghubungkan interaksi antar partikel dengan sifat fisika zat dan menerapkan prinsip interaksi antar partikel dalam menjelaskan sifat-sifat fisika zat di sekitarnya dengan mengembangkan nilai karakter berpikir kritis, kreatif, kerjasama, dan kejujuran. Baik, lanjut ke kegiatan pembelajaran. Di sini saya menggunakan pendekatan saintifik, model discovery learning, dan metode pembelajaran diskusi. Menggunakan platform Google Classroom, WA, dan Zoom. Alatnya yaitu HP dan laptop, medianya PPT dan video, sumber belajar, modul, internet, dan lain-lain. Untuk tahap pertama yaitu pendahuluan, ini terdiri dari beberapa sintaks. Yang pertama persiapan, dapat teman-teman baca, ada membaca doa, membagikan link absen, mengirim informasi materi yang akan dibahas, yaitu interaksi antar partikel, lalu menyampaikan tentang judul materi, dan sebagainya untuk persiapannya. Kita akan lanjut ke sintaks yang kedua yaitu apersepsi, di mana di sini kita akan mengaitkan konsep yang telah dimiliki oleh siswa dengan tanya jawab tentang konsep pendukung materi interaksi antar partikel. Di sini saya akan mengaitkan konsep senyawa polar dan non polar, di mana menurut saya ini sangat berkaitan dengan materi interaksi antar partikel. Dengan siswa memahami konsep senyawa polar dan non polar, maka siswa juga dapat nantinya dengan mudah menentukan mana zat yang memiliki gaya ikatan hidrogen dan gaya van der Waals. Untuk motivasi, di sini saya menggunakan motivasi berupa
pertanyaan seputar materi interaksi antar partikel, nanti siapa siswa yang menjawab tercepat dan bisa menjawab pertanyaan tersebut akan mendapat nilai plus. Dan diharapkan dari cara motivasi ini, siswa akan lebih aktif dalam pembelajaran interaksi antar partikel. Poin B, selanjutnya yaitu guru menjelaskan manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Untuk sintaks yang keempat, yaitu prasyarat pengetahuan. Di sini guru menginformasikan materi apa yang harus dikuasai oleh siswa agar pembelajaran berlangsung efektif dan kondusif. Tentu di sini materi yang harus dipahami yaitu gaya van der Waals dan ikatan hidrogen. Lanjut ke tahap inti, di sini terdiri juga dari beberapa sintaks. Yang pertama yaitu stimulation atau stimulus, di mana yang pertama melalui via Zoom guru menampilkan gambar air dalam gelas. Fasa air ada 3 yaitu padat, cair, dan gas, dan tabel data titik didih beberapa bahan kimia. Lalu dari gambar tersebut peserta didik memperhatikan dan menelaah gambar tersebut. Untuk sintaks yang kedua, problem statement-nya yaitu yang pertama guru memancing peserta didik untuk menemukan permasalahan dari gambar di atas. Nah, dari gambar ini nanti diharapkan mahasiswa dapat menelaah dan menemukan masalah. Untuk gambar air dalam gelas, nanti diharapkan mahasiswa dapat memahami bahwa air dalam gelas itu tidak hanya terdiri dari satu partikel saja, tetapi terdiri dari banyak molekul H2O yang saling terikat sehingga dia membentuk air di dalam gelas. Lanjut untuk gambar fasa air, nanti kan ada fasa padat, cair, dan gas. Di sini diharapkan mahasiswa dapat mengetahui bahwa setiap fasa air tersebut memiliki kerapatan yang berbeda. Dan untuk tabel data titik didih ini adalah problem yang akan dibuktikan oleh siswa nantinya melalui percobaan, di mana nanti diharapkan siswa dapat berpikir bahwa kenapa beberapa senyawa kimia itu memiliki perbedaan titik didih. Apakah itu berkaitan dengan gaya antar molekul? Nah, di situ akan dipecahkan permasalahan tersebut melalui percobaan. Setelah menemukan problem statement tadi, maka guru akan membagi peserta menjadi beberapa kelompok dan menyuruh setiap kelompok melakukan percobaan terkait dengan permasalahan tersebut. Lanjut, melalui WA Group, guru akan mengirimkan file LKPD kepada peserta didik. Untuk sintaks yang ketiga yaitu mengumpulkan data. Di sini peserta didik melakukan percobaan sederhana. Di sini saya memilih percobaan sederhananya yaitu mengenai laju evaporasi antara senyawa H2O dan senyawa etanol. Bahan-bahannya yaitu yang mudah didapatkan saja, karena di sini kita melakukan pembelajaran dalam bentuk daring. Setelah melakukan percobaan, di sini peserta didik dituntut untuk penuh tanggung jawab dan bekerja sama terlibat aktif dalam mendiskusi. Setelah melakukan percobaan, di sini diharapkan peserta didik dengan penuh tanggung jawab dan bekerja sama terlibat aktif dalam mendiskusikan hasil percobaan tersebut. Setelah itu, baru peserta didik menuliskan hasil pekerjaannya dalam hasil diskusi kelompok. Untuk sintaks yang keempat, yaitu presentasi. Di sini akan dilakukan presentasi, di mana salah satu dari anggota kelompok akan menunjuk anggota kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Lanjut ke sintaks yang kelima, yaitu memverifikasi. Di sini guru akan mencatat hal-hal yang menyimpang dan unik dari tampilan kelompok, lalu meluruskan apabila ada hasil yang salah atau menyimpang melalui diskusi dengan peserta didik. Lanjut,
Ke tahap yang keenam, yaitu menyimpulkan. Di sini peserta didik bekerja sama mengkaji ulang dan menyimpulkan hasil diskusi dalam kelompok tentang interaksi antar molekul dan pengaruhnya terhadap sifat fisika zat. Selanjutnya yaitu tahap penutup, yaitu di sini guru akan memberikan saran agar peserta didik lebih tekun dalam belajar dan mengulang materi yang telah dipelajari. Lalu guru akan memberikan tugas dan evaluasi untuk memantapkan materi yang telah dipelajari. Dan guru akan mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan hamdalah dan salam. Lanjut ke poin yang E, yaitu penilaian. Di sini teknik penilaiannya untuk sikap berupa pengamatan atau observasi, pengetahuan berupa diskusi, tes tertulis dan penugasan, dan keterampilan yaitu praktek atau presentasi. Untuk bentuk penilaian sikap yaitu berupa lembar observasi, pengetahuan soal pilihan ganda atau soal uraian, keterampilan yaitu unjuk kerja atau praktikum, dan lembar presentasi dan diskusi. Di sini aspek yang dinilai untuk sikap yaitu sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, responsif, dan proaktif. Untuk pengetahuan yaitu siswa mendalami, memahami IPK 3.6.1 dan IPK 3.6.2. Dan untuk keterampilan, siswa dapat menguasai IPK 4.6.1 dan 4.6.2. Dah selesai untuk RPP daring, kita lanjut ke RPP Merdeka. Untuk RPP Merdeka ini sebenarnya sama ya dengan RPP daring, tapi di sini lebih ringkas. Cuman poin-poin pentingnya saja yang dituliskan di RPP Merdeka ini, di mana tujuannya sama dengan tujuan pembelajaran dari RPP daring. Dan untuk kegiatan pembelajarannya itu sama juga, tapi di sini lebih diringkas atau hanya kegiatan-kegiatan yang penting saja, atau kegiatan pokoknya saja yang dituliskan, yaitu pendahuluan. Lalu peserta didik mengamati data titik didih berupa senyawa kimia, ini termasuk stimulus. Lalu peserta didik mengidentifikasi masalah, lalu guru membagi kelompok, dan peserta didik melakukan percobaan, lalu peserta didik mendiskusikan hasil percobaan dan mengolah data. Untuk pertemuan kedua, peserta didik akan mempresentasikan hasil diskusi tersebut, dan guru memverifikasi hasil diskusi tersebut, menyimpulkan, dan menutup. Teknik penilaian dan bentuk penilaiannya sama juga dengan RPP Merdeka, RPP daring tadi. Aspek dinilai juga sama dengan RPP yang daring tadi. Baik, lanjut ke bahan ajar, di mana judul besarnya yaitu gaya antar partikel atau interaksi antar partikel. Ini ada kompetensi dasar untuk modul, ada tujuan pembelajaran. Nah, di sini saya menggunakan untuk modulnya saya menggunakan sintaks dari Discovery Learning, dan saya menambahkan statement dari masing-masing sintaks tersebut. Untuk stimulasi, di sini saya menyediakan gambar air dalam gelas. Lalu ada statement bahwa dalam air tersebut tidak hanya mengandung 1 H2O saja. Lalu ada 3 fase air, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, seperti yang saya katakan tadi sebelumnya, dari fase ini tentu fase padat ini lebih rapat ya daripada fase cair. Fase cair ini renggang, dan untuk fase uap atau gas ini akan sangat renggang. Lanjut untuk tabel data, ini berupa tabel data titik didih dari beberapa senyawa, yaitu ada H2O, HF, HCl, HBr, dan HI. Dan masing-masing senyawa tersebut tentulah memiliki perbedaan titik didih. Nah, dari sini diharapkan peserta didik dapat menemukan masalah penyebab dari perbedaan titik didih tersebut. Kenapa setiap senyawa ini memiliki titik didih yang berbeda, dan mengaitkannya dengan gaya antar molekul. Ya, problem statementnya.
berupa data dari tabel di atas. Diharapkan peserta didik dapat melihat mengapa terjadi perbedaan antara titik didih tersebut. Setelah menemukan permasalahan, lanjut ke mengumpulkan data. Di sini akan dilakukan percobaan tentang laju evaporasi. Untuk materinya yaitu gaya antar molekul, di mana gaya antar molekul itu terdiri dari ikatan hidrogen. Lalu gaya van der Waals, di mana gaya van der Waals ini terdiri dari 3, yaitu gaya dipol-dipol, gaya dipol terinduksi, dan gaya London. Untuk alat dan bahan, di sini ada gelas ukur, stopwatch, air, dan etanol. Di sini saya menggunakan etanol untuk air ini untuk mengidentifikasi ikatan hidrogen, dan etanol ini untuk mengidentifikasi gaya van der Waals. Menurut saya etanol ini termasuk mudah ya dicari, bisa didapatkan di toko parfum. Untuk cara kerjanya bisa teman-teman baca. Yang pertama itu memasukkan air ke dalam gelas. Yang penting jumlah air yang dimasukkan ke dalam gelas itu sama, dan wadahnya itu juga sama ukurannya, sehingga setelah dibiarkan 30 menit nanti terlihat perbedaan volume air dari air dan etanol tersebut. Nah, ini untuk pengamatan dan pertanyaan sebagai LKPD-nya. Lalu ke tahap presentasi, menyimpulkan, dan evaluasi. Untuk evaluasi, nanti saya akan bahas di instrumen penilaian, di mana di sana terdapat kisi-kisi dan soalnya yang sama dengan evaluasi ini. Lanjut ke instrumen penilaian. Yang pertama yaitu kisi-kisi, di mana untuk KD 3.6 saya menyediakan beberapa indikator soal. Yang pertama yaitu berdasarkan bentuk fasa air. Peserta didik yang pertama yaitu berdasarkan bentuk fasa air, peserta didik mampu menentukan gaya antar molekul yang berkaitan. Untuk soal yang kedua, disajikan beberapa data senyawa kimia, peserta didik dapat menentukan senyawa mana yang memiliki gaya interaksi terkuat. Yang ketiga yaitu peserta didik mampu menentukan hubungan interaksi antar molekul dengan titik didih suatu zat. Yang keempat, disajikan jenis-jenis interaksi antar molekul, peserta didik dapat mengurutkan senyawa mana yang memiliki titik didih yang tertinggi. Untuk soal nomor 1, gaya antar molekul yang bertanggung jawab kurang rapatnya es atau air padat dibanding air berbentuk cair adalah: A. Gaya dispersi London, B. Gaya dipol-dipol, C. Gaya ion dipol, D. Ikatan hidrogen, E. Ikatan ion. Baik, yang menyebabkan es memiliki kerapatannya lebih rendah adalah adanya ikatan hidrogen pada molekul sebagai gaya antar molekul. Ikatan hidrogen yang cukup kuat pada air padat itu membentuk kerangka tetrahedral sehingga meninggalkan rongga atau jarak. Dengan demikian, air padat memiliki kerapatan yang lebih kecil dibanding air dalam fasa cair. Jadi jawabannya adalah ikatan hidrogen. Lanjut ke soal nomor 2. Berdasarkan data berikut, manakah yang mengindikasikan memiliki gaya interaksi terkuat? Baik, di sini ada beberapa zat, yaitu argon dengan delta evaporasinya 6,3, benzena dengan delta H atau laju evaporasinya 31, etanol 39,3, air 40,8, metana 9,2.
Menguap sama artinya mengubah partikel cair ke fasa gas. Untuk menjadi gas dari cairan, maka partikel-partikel yang berinteraksi harus memisahkan diri. Energi penguapan atau delta H evaporasi menunjukkan besar energi yang diperlukan untuk memutuskan interaksi antar partikel. Semakin kuat interaksi atau gaya tarik-menarik antar partikel, maka dibutuhkan energi penguapan lebih besar. Jadi gaya interaksi terkuat pada soal ini adalah air dengan delta H evaporasi terbesar, yaitu sebesar 40,8. Jadi jawabannya adalah D. Baik, lanjut ke soal nomor 3 ya. Dimana soalnya yaitu bagaimanakah hubungan interaksi antar molekul dengan titik didih pada suatu senyawa. Apabila hubungan interaksi antar molekul semakin kuat, maka titik didihnya semakin tinggi. Untuk yang A ini benar, karena apabila interaksi antar molekul itu semakin kuat, maka akan sulit untuk memutus ikatannya dan akan memerlukan energi yang sangat tinggi untuk memutus ikatan tersebut. Untuk yang B, apabila hubungan interaksi antar molekul semakin kuat, maka titik didihnya semakin rendah. Itu salah. Untuk yang C, apabila hubungan interaksi antar molekul semakin lemah, maka titik didihnya semakin kuat. Itu salah ya. Justru apabila interaksi antar molekul semakin lemah, maka titik didihnya akan semakin rendah, karena akan semakin mudah untuk memutus ikatan molekul tersebut dan hanya memerlukan energi yang sedikit sehingga dapat memutuskan ikatan tersebut. Berarti yang C itu salah. Yang D, interaksi antar molekul tidak memiliki hubungan dengan titik didih. Yang E, semua jawaban salah. Untuk yang D dengan E itu salah juga. Berarti jawaban yang paling tepat adalah A. Baik, soal selanjutnya yaitu nomor 4. Perhatikan gaya antar molekul berikut. Yang pertama itu ada gaya London, ikatan hidrogen, gaya dipol-dipol, dan gaya dipol terinduksi. Urutkanlah gaya antar molekul yang memiliki titik didih dari yang tertinggi ke yang rendah. Berarti di sini kita disuruh mengurutkan dari gaya antar molekul yang paling kuat ke gaya antar molekul yang paling lemah. Untuk poin yang A, yang pertama yaitu I1, gaya London. Itu salah ya. Gaya London merupakan gaya yang paling lemah, gaya antar molekul yang paling lemah. Kenapa? Karena dia merupakan ikatan antara senyawa nonpolar dengan senyawa nonpolar. Maka ikatannya itu sangat lemah. Untuk yang A itu salah, lanjut ke yang B. Yang paling kuat itu di sini adalah I2. I2 merupakan ikatan hidrogen. Benar ya, ikatan hidrogen merupakan gaya antar molekul yang paling kuat. Karena di sini merupakan gaya antar molekul di mana atom H mengikat unsur yang sangat elektronegatif sehingga ikatannya itu sangat kuat. Yang selanjutnya yaitu I3, yaitu gaya dipol-dipol. Benar, karena setelah ikatan hidrogen yang paling kuat itu adalah gaya dipol-dipol. Kenapa? Karena gaya dipol-dipol ini mengikat senyawa yang bersifat polar dengan polar sehingga ikatannya itu lumayan kuat. Untuk yang selanjutnya yaitu I4, gaya dipol terinduksi. Benar, setelah gaya dipol-dipol itu selanjutnya adalah gaya dipol terinduksi. Gaya dipol terinduksi ini mengikat antara senyawa polar dengan non-polar sehingga ikatannya itu lumayan lemah. Lanjut, berikutnya adalah I1 yaitu gaya London. Benar, gaya London merupakan gaya yang terlemah. Berarti jawabannya adalah B. Untuk media pembelajaran di sini saya menggunakan media berupa PPT, di mana terdiri dari beberapa item. Yang pertama itu ada KD, IPK, materi, soal, dan animasi. Untuk KD yaitu KD 3.6 dan untuk keterampilannya 4.6 tadi sudah saya bacakan. Dan indikator IPK ada beberapa juga sudah saya jelaskan tadi sebelumnya. Kita akan lanjut ke materinya, yaitu yang pertama ada peta konsep.
Di sini ada judul besarnya yaitu gaya antar molekul. Gaya antar molekul ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama yaitu ada ikatan hidrogen dan gaya van der Waals. Nah, gaya van der Waals ini terbagi lagi menjadi tiga, yang ada gaya dipol-dipol, dipol terinduksi, dan gaya London. Nah, semua dari ikatan hidrogen ini berhubungan dengan sifat fisika zat. Berikut akan saya jelaskan beberapa materinya. Sebelumnya saya akan memberikan stimulus dulu kepada siswa, yaitu ada beberapa gambar. Ada gambar air dalam gelas, ada 3 jenis fase air, yaitu ada padat, cair, dan gas. Nah, di sini siswa akan mengamati dan menganalisis gambar. Sebelumnya sudah saya jelaskan tadi di bahan ajar. Nah, ada juga stimulusnya berupa data titik didih. Sudah saya jelaskan juga. Kita akan langsung ke materinya, yaitu gaya antar molekul. Gaya antar molekul merupakan gaya yang terjadi antara dua molekul atau lebih. Nah, di sini ada 3 molekul H2O. Nah, untuk satu molekul H2O ini, ketika O berikatan dengan H, ini disebut dengan gaya intermolekul. Nah, sedangkan antara atom H2O yang ini berikatan dengan senyawa H2O yang satu lagi, dan hanya ini terikat juga dengan O, itu disebut dengan gaya antarmolekul. Oke, tadi sudah saya sebutkan bahwa gaya antarmolekul itu ada yang namanya ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen merupakan ikatan antara atom hidrogen dengan senyawa kovalen yang sangat polar. Senyawa kovalen yang sangat polar dan memiliki keelektronegatifan yang sangat tinggi. Contohnya yaitu senyawa yang mengandung NOV. Ini contoh dari ikatan hidrogen, ada H2O dengan H2O, ada HF dengan HF, di mana atom H dari satu molekul HF berikatan dengan atom F dengan molekul yang lainnya. Ini disebut ikatan hidrogen. Nah, antara H dengan O juga disebut dengan ikatan hidrogen. Gaya van der Waals. Gaya van der Waals merupakan ikatan yang terjadi antara gaya kolektif antara molekul yang memiliki perbedaan keelektronegatifan yang rendah, yaitu antara senyawa kovalen. Nah, di sini gaya van der Waals ini terbagi lagi menjadi gaya dipol-dipol, dipol terinduksi, dan gaya London. Yang pertama kita bahas yaitu gaya dipol-dipol dulu. Apa sih dipol itu? Dipol merupakan pengutupan, di mana pada polar itu terdiri dari 2 kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Ini lambang kutub ya. Nah, untuk dipol-dipol itu merupakan ikatan yang terjadi antara molekul polar dengan molekul polar. Nah, di sini saya berikan contoh antara HCl dengan HCl. Di sini kan kita tahu bahwa HCl itu merupakan molekul polar. Nah, di HCl ini terjadi lagi pengutupan antara H dengan Cl, di mana Cl ini memiliki keelektronegatifan yang lebih besar dari H, makanya dia memiliki keelektronegatifan negatif, dan ini pengutupannya positif. Nah, Cl ini bisa berikatan dengan molekul HCl lainnya, dan Cl yang memiliki kutub negatif akan terikat dengan H yang memiliki kutub positif. Nah, ikatannya ini disebut dengan gaya dipol-dipol. Selanjutnya yaitu dipol terinduksi. Nah, dipol terinduksi ini terjadi antara molekul polar dengan molekul nonpolar. HCl ini kan molekul polar, sedangkan H2 itu molekul nonpolar. Nah, H itu memiliki kutub negatif. H memiliki kutub positif, sedangkan Cl itu memiliki kutub negatif. Bagaimana dengan H2? H2 ini netral ya. Nah, namun apabila H2 ini mendekati HCl atau kedua molekul ini berdekatan, maka H ini bisa terikat dengan HCl ini atau memiliki gaya ikat yang disebut dipol sesaat. Yang ketiga yaitu gaya London. Gaya London merupakan ikatan yang terjadi antara molekul nonpolar dengan nonpolar. Contohnya yaitu H2 dengan H2. Awalnya H2 ini
tidak memiliki kutub positif dan kutub negatif. Namun, karena sifat elektron itu bergerak terus-menerus dalam satu orbital, pada suatu saat elektron itu berkumpul di satu titik atom H, yaitu di sini. Nah, ini bisa mengalami pengkutupan, di mana di sini elektronnya berkumpul di H dan dia mengalami pengkutupan negatif, dan di H ini akan mengalami pengkutupan positif. Maka dia akan terikat, yang dinamakan dengan gaya London. Tapi ikatan ini sangat lemah. Nah, demikian untuk gaya van der Waals. Berikutnya yaitu sifat fisika zat. Kaitannya dengan apa? Kaitan fisika zat dengan ikatan antar partikel, yaitu titik didih, di mana untuk gaya antar molekul yang memiliti titik didih tertinggi yang terendah yaitu ikatan hidrogen, di mana ikatan ini sangat sukar putus. Dipol-dipol dan dipol terinduksi di sini ikatannya lemah, dan gaya London ikatannya sangat lemah. Nah, karena ikatan ini sangat sukar untuk diputus, maka titik didihnya sangat tinggi. Gaya antar molekulnya itu kuat. Dan sedangkan dipol-dipol dengan dipol terinduksi itu memiliki titik didih yang rendah, karena dia gaya antar molekulnya itu lemah. Dan gaya London itu sangat rendah, memiliki titik didih yang sangat rendah. Selain titik didih, juga ada titik leleh dan kelajuan evaporasinya, dan apanya hampir sama, urutannya hampir sama dengan urutan dari titik didih ini. Nah, kita akan lanjut ke animasi. Di sini saya menyediakan animasi dari mikroskopis hidrogen dalam air. Nah, ini contoh animasinya ya. Di mana ikatan hidrogen ini apabila didekati oleh ikatan hidrogen yang lain, maka akan timbul daya tarik-menarik. Nah, dari situ akan memiliki ikatan hidrogen. Nah, ketika dia berikatan lagi dengan molekul H2O yang lainnya, maka itulah akan terbentuk air. Nah, baik, setelah animasi itu ada soal. Soalnya saya rasa tidak perlu saya bahas lagi karena sama dengan soal di instrumen penilaian yang sebelumnya sudah saya bahas. Baik, Ibu dan teman-teman, demikianlah hasil presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih atas perhatian dari Ibu dan teman-teman semua. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.